pendengar setia, senang sekali saya Natania bisa menyapa kamu hari ini di Bisop, bincang-bincang soal pendidikan. Dalam 15 menit ke depan, Bisop kali ini akan membahas salah satu topik hangat yang ada di dunia pendidikan sekarang ini. Diambil dari salah satu artikel yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan di Era COVID-19, Bagaimana Menjadi Warga Digital. Topik yang menarik ini pastinya akan kita bahas bersama narasumber-narasumber yang dapat membantu kita dalam Bisop hari ini. Di sini sudah ada Ibu Sri dan Ibu Vera dari salah satu universitas di Tangerang. Halo, selamat pagi Ibu Sri dan Ibu Vera. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Tania. Wah, sepertinya ibu-ibu sekalian sudah siap nih untuk membantu kita di Bisop hari Siap ini. Siap dong Bu. Mungkin tempat lagi ya Bu, kita langsung saja nih. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, sebenarnya apa sih Bu kewarganegaraan digital itu? Ya, saya akan mencoba menjawab. Jadi kewarganegaraan digital itu adalah sebuah konsep tentang hak warga negara dalam aktivitas online, yang mana harus mengetahui hal baik dan yang buruk dalam pemanfaatan teknologi dunia maya. Untuk itu dibutuhkan sebuah digital citizenship education agar warga digital ini memiliki kecerdasan perilaku teknologi. Nah, dengan begitu kita bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan dan mengoperasikan teknologi, baik dalam sebuah komunitas, pekerjaan, maupun hanya untuk media rekreasi. Seperti itu, Bu. Yang menjadi permasalahan dari kewarganegaraan digital ini sendiri seperti apa ya, Bu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan kali ini. Jadi, yang menjadi permasalahan dalam topik ini yaitu kurangnya literasi siswa di era pandemi. Kita tahu pembelajaran digital merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan peserta didik yang menyesuaikan dengan tuntutan keterampilan sesuai dengan tren terkini. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di era pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara online tidak terlepas dari mendorong siswa untuk memiliki kemampuan literasi digital sebagai warga negara. Pasalnya, salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh siswa untuk membentuk kemampuan literasi sebagai warga digital melalui pembelajaran online pendidikan kewarganegaraan di masa pandemi COVID-19 ini adalah maraknya berita-berita hoaks. Nah, kasus ini menjadi tantangan belajar pendidikan kewarganegaraan di tengah pandemi. Perlu adanya peningkatan kemampuan siswa dalam hal literasi digital agar dapat memilah dan menentukan antara berita yang valid dan berita yang hoaks. Kira-kira seperti itu permasalahannya, Bu. Wah, suatu permasalahan yang sangat krusial ya, Bu. Namun, mengapa ya hal tersebut ini bisa menjadi suatu permasalahan yang krusial dan harus kita bahas, Bu? Ya, seperti yang kita ketahui di Indonesia, pandemi COVID-19 ini masih belum sepenuhnya berakhir. Di era digital ini, penguasaan teknologi sangat penting untuk semua orang, khususnya dalam bidang pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, pembelajaran digital dapat dijadikan sebagai alternatif untuk kita dapat meningkatkan keterampilan peserta didik. Nah, melalui penelitian ini akan terlihat bagaimana membentuk karakter siswa menjadi warga digital melalui pembelajaran online. Nah, dan jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian akan menjadi tujuan dalam penelitian ini, yang dapat menggambarkan upaya pengembangan karakter siswa menjadi warga digital di tengah pandemi virus COVID-19 melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara online. Wah, menurut Ibu nih, bagaimana ya Bu, isu-isu tersebut ini bisa memiliki hubungan terhadap kualitas pembelajaran kita di dunia pendidikan sekarang ini, Bu? Oke, jadi isu tersebut berhubungan dengan kualitas pembelajaran. Beberapa konten yang dapat memberikan penguatan
kompetensi atau kemampuan siswa yang selaras dengan era saat ini, yaitu dengan adanya penguasaan literasi baru untuk mengikuti perkembangan yang kita tahu sekarang ini, era revolusi industri 4.0 di era globalisasi ini. Nah, bentuk literasi data, teknologi, dan manusia yang termasuk era digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran digital diperlukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan siswa dalam memecahkan berbagai masalah di era abad 21 ini. Kira-kira begitu, Bu. Wah, benar ya. Jadi Bu, dari artikel ini sendiri pun pastinya sudah menjelaskan beberapa hasil yang mereka dapatkan. Apakah dari ibu-ibu sekalian ada penjelasan yang lebih rampung? Ya, jadi berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan permasalahan yang kita bahas, bahwa dapat dikatakan hasil penerapan konsep warga digital melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan online mengemukakan beberapa indikator, antara lain, pertama, berorientasi pada upaya mempertahankan kepribadian peserta didik sebagai manusia seutuhnya dalam menghadapi perkembangan era digital. Kedua, berorientasi pada nilai-nilai dasar agama dan budaya peserta didik dalam menghadapi perkembangan era digital. Dan yang terakhir, berorientasi pada sikap warga digital yang baik dan cerdas. Seperti itu. Penjelasan yang sangat baik ya. Untuk menanggapi nih Bu, permasalahan dan hasil yang sudah ditemukan ini, yang sudah kita bahas juga, apakah ada tindak lanjut yang dapat kita lakukan di dalam pendidikan kita untuk meningkatkan kualitas ataupun memperbaikinya? Nah, jadi terima kasih Bu. Jadi tindak lanjut yang harus dilakukan tentu saja ada dan itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, tindak lanjut di sini yang diambil yaitu implementasi kebijakan pendidikan di masa darurat virus corona mengharuskan pendidik melakukan inovasi, jadi berinovasi. Inovasi pembelajaran yaitu belajar mandiri berbasis literasi digital. Nah, oleh karena itu, menjadikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan secara online sekaligus mempersiapkan warga digital tentang kompetensi kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini berpusat pada peserta didik dengan mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan melalui pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kompetensi peserta didik itu sendiri. Nah, penyesuaian perkembangan zaman dalam pendidikan kewarganegaraan telah berhasil dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai. Seperti tadi sudah saya jelaskan, nilai-nilai yang ada agar peserta didik dapat memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya, Bu. Wah, penjelasan yang sangat baik ya. Nah, pembahasan kali ini menarik sekali ya para pendengar setia. Di Bisop kali ini kita membahas sedikit tentang kewarganegaraan digital. Nah, saya ada menuliskan beberapa kesimpulan nih dari pembicaraan kita hari ini, Bu. Di mana kewarganegaraan digital ini adalah untuk membantu setiap warga negara untuk mendapatkan sebuah informasi dan dapat menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan setiap harinya. Nah, kewarganegaraan digital ini juga ternyata sedang marak nih di dalam dunia pendidikan. Mungkin tidak dapat kita hindari suatu permasalahan ini dapat terjadi, tetapi kita dapat meminimalisir terjadinya permasalahan ini di dalam pendidikan kita. Nah, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini dapat membantu siswa seharusnya untuk berpikir lebih kritis terhadap permasalahan kontekstual yang terjadi, sehingga siswa pun dapat menunjukkan karakternya sebagai warga digital dengan menanamkan nilai-nilai dasar agama dan budayanya, serta mereka juga menerapkan dan menguasai ilmu pengetahuan itu dengan bertanggung jawab yang besar. Wah, pembahasan yang sangat dekat dengan kita saat ini ya, para pendengar setia. Semoga dengan Bisop hari ini kita bisa menjadi warga negara digital nih, yang bertanggung jawab dan lebih bijaksana laginya pastinya. Oke, sebelum menutup Bisop kita hari ini,
Apakah dari Ibu Sri atau Ibu Vera ada pesan-pesan untuk para pendengar setia kita nih, Bu? Ya, kalau dari saya, bagi pendengar setia podcast ini, dimanapun berada, saya ingin menyampaikan satu pesan bahwa dari perbincangan kita tadi, kita dapat concern pada tujuan tentang pendidikan kewarganegaraan digital ini, bahwa kita sebagai warga digital harus memiliki perilaku online yang benar dan menyadari akan dampak dan konsekuensi hukum dari setiap perbuatan kita di dunia maya, baik hukum positif maupun hukum sosial. Mungkin Ibu Vera mau menambahkan? Ya, terima kasih Bu Sri. Menambahkan dari Bu Sri, mungkin pesan untuk para pendengar yang ada, untuk lebih bijaksana lagi menggunakan teknologi yang ada, sehingga dari apa yang sudah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan dalam mempergunakan teknologi yang ada itu, kita gunakan benar-benar bertanggung jawab, sehingga itu tidak merugikan orang lain, dan itu malah menguntungkan diri kita sendiri, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita yang ada. Seperti itu kira-kira, Bu. Terima kasih Ibu Sri dan juga Ibu Tania. Nih para pendengar setia nih, kita akan berterima kasih ya untuk Ibu Sri dan Ibu Vera yang sudah menyempatkan waktunya, yang sudah bersedia untuk menghadiri dan memberikan pengetahuan yang baru nih di BISOP hari ini. Iya, penjelasannya sama-sama. juga sudah membantu kita ya untuk memahami suatu kewarganegaraan digital, terkhususnya di dalam dunia pendidikan. Bagaimana nih pendengar setia kita? Sudah siapkah sudah menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab dan bijaksana? Pastinya sudah siap dong ya. Mungkin sampai di sini dulu BISOP kita hari ini. Sampai bertemu kembali di BISOP, bincang-bincang soal pendidikan selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya. Saya Natania pamit undur diri. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Sampai ketemu lagi.